Jangan banyak bicara dengannya. Cepat, bunuh dia. Rebut kehendak langit. Kalau ada kehidupan mendatang, aku akan membunuh kalian semua. Dia masih hidup, Wajetai. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, tapi dia tidak mudah mati. Hamba memberi hormat padamu, Tuan. Kau, Tuan, aku adalah pelayan spiritualmu dari kehidupan lalu. Aku menggunakan sisa kekuatan spiritual untuk mengendalikan tubuh ini sementara. Aku seharusnya bisa membantumu melarikan diri. Sekarang ku berikan teknik Juyang padamu. Agar membantumu berkultivasi dengan cepat, kau harus bertahan, Tuan. Bocah ini masih hidup, tapi sudah jadi idiot. kekuatan ini, dengan ini aku bisa menyelamatkan Shen Yue dan ibuku. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Yetian, sampah sepertimu hebat juga. Dulu, para tetua bilang kau adalah jenius yang langka di keluarga Ye. Sekarang kelihatannya kau memang punya kemampuan juga. Tidak sia-sia usahaku mencuri akar spiritualmu. Lin Feng di mana ibuku? Dia ada di ranjang tetua. Bukan, itu yang kemarin. Sekarang giliran tetua ketiga. Aduh, salah lagi. Kami sudah pergi melihatnya. Sepertinya tetua kedua belum puas bersenang-senang. Lin Feng, kau akan membayar perbuatanmu. Teknik penghancur gunung. Ayo semua belajar dari Ye si jenius ini. Dia akan menggunakan jurus pamungkasnya. Kalau aku tidak salah ingat, teknik penghancur gunung sepertinya teknik dasar sekte. Hei, apa aku salah ingat? Tidak, kau tidak salah. Pak Tua Wang penjaga gerbang kita mempelajarinya di usia 7 tahun, haha. Jika aku tidak salah, teknik penghancur gunung ini juga disebut tinju penghancur gunung. Jika dilatih dengan baik, pukulan itu bisa menghancurkan 4 atau 5 batu bata. Melawanmu? Cukup pakai tinju penghancur gunung. Jangan lupa, aku masih punya akar spiritualmu. Ayo, aku mengalah 3 pukulan padamu, agar kau tidak bisa bilang aku menindasmu. Kau mencari mati. Yetian, berhenti. Yue, Tian, Yue, jangan berkelahi. bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Maafkan aku, Yue. Tian, berhenti melawan. Menyerah saja. Yue, ibuku masih disandera. Jika aku menyerah sekarang, apakah aku masih manusia? Yue, kenapa harus banyak bicara dengannya? Jika akar spiritualnya masih utuh, aku masih akan takut padanya. Sekarang kita bekerja sama, kenapa harus takut padanya? Lihatlah teknik penghancur gunung miliknya. Aku sudah tidak sabar. Jangan merusak kesenanganku. Kalau tidak, malam ini kau akan memohon ampun. Yue kamu, Feng, kamu menyebalkan sekali. Aku hanya bersenang-senang. Kenapa kamu membongkarku? Yue. Kita akan segera menikah. Selama bertahun-tahun kau diam-diam membantuku. Bagaimana bisa kau? Diam-diam membantumu menyerahkan akar spiritual pada Feng? Benar. Yetian, paham posisimu. Jika kau masih menjadi kebanggaan keluarga Ye, aku akan patuh padamu dalam segala hal, dan aku masih tunanganmu. Tapi sekarang kau bukan lagi. Feng adalah masa depanku. Viking Be, hubungan kita selama bertahun-tahun, aku sarankan kau jangan mencari penghinaan. Kau mengkhianatiku. Yetian, aku sudah bilang sangat jelas padamu, pertunangan kita sudah berakhir. Sebagai kompensasi, setelah Feng membunuhmu, aku akan mengurus jasadmu. Aku akan sabut semua and saus bersama-sama. Ibuku? Apa yang kau lakukan pada ibuku? Feng, pun kami pernah bertunangan, jadi aku tidak bisa melihatnya mati. Aku akan kembali ke kamarku.
Setelah kau mengurusnya, ingatlah untuk mencariku. Baiklah, setelah aku selesai dengannya, aku akan mencarimu. Ayo, biarkan aku melihat teknik penghancur gunungmu. Yetian, kuhargai ibumu untuk mengampuni nyawamu. Bangun, bangun. Bangun. Ibu, Kau sudah bangun. Kau yang menyelamatkanku? Aku Suwei. Tanda tangani ini. Suwei? Keluarga Su, salah satu dari 3 teratas di kota Yang. Apa kau mengenalku? Apa ini? Ayahku ingin aku menikahimu, tapi aku menolak. Ibuku ingin aku menikah demi aliansi, dan aku lebih menolaknya lagi. Tapi dibandingkan dengan itu, aku lebih menolak lagi untuk menikahi berandalan itu. Jadi, mari kita buat kesepakatan. Aku mengerti. Biarkan aku menjadi menantu matri lokal keluarga Su. Baiklah. Aku setuju. Tapi aku punya permintaan kecil. Dalam 1 bulan, biarkan aku pulih diri di keluarga Su. Tidak masalah. Tuan Lin, aku sudah menikah. Jangan ganggu aku lagi. Wei, kau bicara apa? Menantu matri lokal yang tak berguna itu mana bisa dibandingkan dengan Tuan Lin? Suwei, kudengar kau terlahir dengan tubuh yin dan bisa kambuh kapan saja. Tanda tangani kontrak pernikahan ini, lalu singkirkan orang di sisimu, patahkan kakinya dan usir dia dari keluarga Su. Ulat sutra api surgawi ini akan jadi milikmu. Ini ulat sutra api surgawi. Wei, meskipun ini tidak bisa menyembuhkan racun dinginmu, tapi cukup untuk membuatmu sedikit sakit untuk sementara waktu. Untuk apa kau ragu? Tuan Lin mengambil wanita secara paksa sudah pernah kudengar. Sekarang aku wanita yang sudah menikah. Nan, jangan bicara lagi. Antar dia keluar. Tuan Lin adalah tamu kehormatan keluarga Su. Yang seharusnya pergi adalah menantu matri lokal yang tidak berguna ini. Tuan Lin, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan sampah ini menghancurkan hidup putriku. Selama Wei menikah ke keluarga Lin, aku jamin dia tidak akan cakai terbakar, disakiti oleh siapapun. Keluarga Lin sekarang sudah punya tren menjadi keluarga teratas di kota Yang. Aku tentu saja lega. Wei hanya bertingkah kekanak-kanakan. Wei, jangan keras kepala. Ayo makan ulat sutra api dulu. Racun dinginnya tidak bisa ditunda. Ibu, aku tidak akan memakannya. Juga tidak akan menikah dengannya. Wei, overchance tak keras kepala. Jika kau menikahi Tuan Lin, kau akan naik ke puncak dan menjadi wanita kaya. Hentikan. Ini bukan ulat api surgawi yang asli. Aku pernah melihat yang asli dengan pola emas di kepalanya. Ini jelas palsu dan mengandung racun api. Seperti apa ulat api surgawi itu? Kamu tidak tahu apa-apa. Keluar dari keluarga Su sekarang. Jika kamu benar-benar memberikannya untuk dimakan, hidupnya akan dalam bahaya. Kamu yang membahayakan hidupnya. Kamu kira siapa dirimu? Tuan Muda Lin begitu hebat. Kau menantu matri lokal berharap dibandingkan dengannya. Ibu. Wei, minggir. Wei. Apa yang kamu lakukan, bodoh? Sunan, cepat berikan pada kakakmu. Sudah terlambat. Kamu baik-baik saja? Apa yang kamu lakukan? Enya! Oh Wei, menurutlah, cepat makan ulat api surgawi ini. Selama kamu menikah dengan keluarga Lin, keluarga Su bisa melambung sukses. Ibu. Aku tidak akan pernah menikahi Lin Lei. Kamu... Sunan, apa yang kamu tunggu? Berikan pada kakakmu.
Kakak, biar kuulang lagi. Ini sudah jelas palsu. Jangan pernah memakannya. Kau menantu matri lokal tahu apa? Ini adalah harta yang tak ternilai. Bagaimana mungkin keluarga Lin mengeluarkan barang palsu? Bagaimana orang ini tahu ulat api surgawi itu palsu? Bodoh, beraninya kau bicara omong kosong. Sekarang minta maaf pada Tuan Muda Lin segera. Karena aku adalah suami Wei, aku harus melindunginya. Beraninya kau menghancurkan ulat api surgawi. Hidup putriku begitu malang sampai menikah dengan orang sepertimu. Aku tidak ingin perhitungan denganmu, tapi kau terus memaksaku. Hari ini aku akan menghabisimu. Jangan berkelahi. Adikmu baru saja mencuri akar spiritualnya. Dia bukan tandinganmu sekarang. Aku akan membalas utang suamiku. Oh, ternyata kau orang tidak berguna dari keluarga Ye. Jadi kau adalah kakak dari berandalan itu? Maksud, kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu mati dengan mudah. Reputasimu harus hancur dulu. Berani berduel denganku. Jika aku menang, kau mati. Bagaimana jika aku menang? Sampai sepertimu bisa menang? Jika kau menang, hutang ulat api surgawi akan dimaafkan. Baiklah. Aku akan membuat kalian bersaudara membayar harganya. Kenapa kau menerima duel Lin Lei? Kau bunuh diri. Aku yakin bisa mengalahkannya. Kalaupun kau mengalahkannya, lalu kenapa? Adiknya, Lin Feng sekarang di puncak kejayaannya. Kau tidak mampu menyinggung mereka. Keluarga Su juga tidak sanggup. Aku harus membalas kematian ibuku. Sekalipun aku mati, aku akan menyeret musuh itu ke liang lahat bersamaku. Kau mentransmisikan kekuatanmu padaku hari ini dan sudah tidak bertenaga. Kita bicara di ranjang saja. Sofa ini benar-benar tidak nyaman untuk tidur. Hei, kau sendiri yang bilang. Aku datang. Aku membiarkanmu naik untuk tidur, bukan untuk memelukku. Lepaskan aku. Tidurlah. Berakting harus sepenuhnya. Oh, jadi dengan tubuh yin ini, aku bisa berkultivasi ganda dengan pria. Lebih efektif dengan pria yang mengolah teknik yang. Kak, kali ini Ye Tian yang mencari masal, jadi kau biarkan saja dia. Kau ada urusan apa? Jika tidak, keluarlah. Urusanku bukan urusanmu. Setelah Ye Tian mati, kau beri nikah keluarga Lin. Adik Lin Lei adalah murid dalam sekte Tianling. Jika kita jenggung dia, keluarga Su akan binasa. Ye Tian tidak akan kalah. Keluar. Aku ingat hari itu ketika Ye Tian menyalurkan kekuatannya. Energi internalnya seperti matahari yang terik. Pantas saja bisa menekan racun dingin yang kuderita. Dia pasti telah mengolah teknik murni yang. Daripada menikahi Lin Lei yang berandalan itu, lebih baik aku menikahi Ye Tian. Lagi pula Ye Tian tulus padaku. Tuan, dengan kultivasi Anda saat ini, telapak tangan Ye Tian paling cocok untuk Anda. Itu cukup untuk mengalahkan Lin Lei. Karena kau bisa memberikan wawasan seni bela diri langsung kepada saya, teknik telapak tangan ini seperti sudah kulatih bertahun-tahun. Penggabungan ini menghabiskan semua kekuatan spiritual yang terkumpul sebelumnya. Setelah itu, mungkin akan membutuhkan harta surgawi untuk mempertahankannya. Jadi Tuan perlu segera memulihkan kekuatan spiritual, meningkatkan kultivasi, agar Tuan bisa membalas dendam. Setelah aku mengalahkan Lin Lei, aku akan kembali ke keluarga Ye. Untuk basmi para berandalan itu, sampai tuntas. Ye Tian, apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah duelnya segera datang? Aku di sini sedang melatih teknik telapak tangan.
Dengan kekuatanmu saat ini, kau pasti akan kalah dari Lin Lei. Belajar mendadak di menit terakhir. Hanyalah penghiburan diri. Lalu apa yang harus kulakukan? Ye Tian, aku membaca buku kuno hari ini. Dan metode di dalamnya mungkin bisa meningkatkan kultivasimu dengan paksa. Dan bahkan bisa menyelamatkan hidupmu. Hal apa? Ajarkan padaku. Ku beritahu kau, aku harus memenangkan kompetisi ini. Kultivasi ganda. Apa itu kultivasi ganda? Puas tempat Ye Tian melanggar aturan klan dan diusir, dia masih berani menantang Lin Lei? Ye Tian mencari mati. Lin Lei adalah tingkat Master Roh. Tapi Ye Tian tidak punya akar roh, hanya seorang tingkat murid roh. Mereka berbeda satu tingkatan besar. Bagaimana dia bisa bertarung? Ingatlah untuk menyisakan nyawanya. Aku akan mengambil darahnya untuk menyelesaikan masalah penolakan akar roh. Feng, jangan khawatir. Aku akan menghancurkan anggota tubuhnya, memeliharanya seperti hewan peliharaan. Agar dia tidak pernah bisa kabur. Hahaha. Xie Simpetial, keluarga Su adalah klan besar di kota Yang. Bagaimana bisa Nona Su tertarik pada pria seperti sampah yang kutinggalkan? Aku dengar suamiku bilang bahwa kau murahan dan diceraikan olehnya. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu karena telah melayaninya bertahun-tahun. Wei, omong kosong apa yang kau katakan? Tidak lihat Tuan Muda Lin juga ada di sini? Tuan Muda Lin Feng, tolong jangan perhitungan dengannya. Ye Tian. Setelah aku bereskan sampah sepertimu, nanti kau, Wei, bersiaplah untuk menikah masuk ke keluarga Lin. Ye Tian tidak akan kalah. Bahkan jika Ye Tian kalah, aku tidak akan menikahimu. Hahaha. Ibu, uruslah jasad ibumu yang hina itu. Setelah kau mati, Ibu, aku mungkin akan berbelas kasih dan mengubur kalian berdua bersama. Hahaha. hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Kau berani mengutukku? Hari ini aku akan mencabut dulu lidahmu, lalu mematahkan kakimu dan membuatmu berlutut memohon ampun. Aku akan membuatmu berlutut dan memohon. Kau hanya tingkat murid roh, tapi bisa menahan seranganku? Ya, keluarga Su Ainak Sausage keluar dan usaha untukmu. Kenapa kalau tingkat murid roh membunuhmu sudah lebih dari cukup? Wei, apakah kau memberinya obat penguat roh? Bagaimana bisa kau begitu bodoh? Percuma saja memberikannya pada sampah ini. Tingkat murid roh sama sekali tidak bisa mengalahkan tingkat master roh. Dia hanya akan mati sedikit lebih lambat. Murid roh mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menyalurkan kekuatan roh. Tapi guru roh menggunakan kekuatan roh untuk menghasilkan tenaga dalam. Begitu jurus bela diri digunakan, Ye Tian pasti akan kalah. Lin Feng benar. Sampah ini telah kehilangan akar rohnya. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Tuan Muda Lin Lei?
Ye Tian, kau tidak boleh kalah. Kekuatan rohmu hanya lebih padat. Putra Demel, aku akan melumpuhkan tanganmu, lalu mematahkan kakimu. Asin. Liontin Giok ini adalah artefak roh yang meningkatkan kultivasi secara paksa. Yetian, kau memaksaku melakukan ini. Harbin, aku akan membunuhmu. Aku sudah menunggu saat ini. Artefak roh Giok ini sekarang milikku. Kembalikan Liontin Gyoku. Bagaimana kau bisa memiliki seni bela diri? Chen, begitu mendalam. Ye Tian, apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan Tuan Muda Lin Lei. Bukankah kau baru saja bilang kau akan mematahkan anggota tubuhku? Sekarang, aku akan memutus saraf tanganmu. Kak, hentikan sampah ini. Jangan biarkan dia membuat masalah bagi keluarga Su. Lin Lei sudah kalah duel. Beraninya kau menyerang diam-diam di atas panggung. Apa kau tidak punya malu? Jika Lin Lei menang hari ini, apakah kau akan mengampuni Ye Tian? Di mana nyawa Ye Tian yang tidak berguna bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Lin Lei? Apakah kau benar-benar akan menghancurkan keluarga Su demi sampah ini? Ye Tian, lepaskan kakakku. Hari ini kah aku akan mengampuni nyawamu. Hahaha. Lin Lei menghina jasad ibuku. Dia harus mati hari ini. Berhenti Ye Tian, beraninya kau. Ye Tian, beraninya kau membunuh kakakku. Hari ini aku akan membuatmu dan Su Wei membayar dengan nyawa kalian atas kakakku. Tuan Muda Lin Feng, perbuatan sampah ini tidak ada hubungannya dengan Su Wei. Bunuh saja dia. Wei, jika kau mendengarkanku lebih awal, bagaimana kau bisa terlibat oleh sampah Ye Tian ini? Dia membunuh Lin Lei. Dia menghancurkan kita. Benar. Berhenti bicara. Ye Tian adalah suamiku. Aku bersedia hidup dan mati bersamanya. Lin Fang, kakakmu Lin Lei bisa membunuh orang. Kenapa Ye Tian tidak bisa? Jangan khawatir, dengan aku di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Tidak ada yang bisa menyakitinya. Kemarilah, kemarilah. Oh, kemarilah, patuh. Tuan, aktifkan teknik Juyang. Akar spiritualmu yang dicuri bisa dipulihkan segera. Saat kau menerobos, aku akan menggunakan energi spiritual saat itu untuk memberimu teknik pedang peringkat surgawi lainnya, seni pedang Lieyan. Langit dan bumi tak terbatas, 9 matahari abadi. Akar spiritual yang diambil masih bisa beregenerasi, bahkan mencapai level yang lebih tinggi. Terus kenapa aku sudah di puncak level 9 tingkat Master Roh? Sekarang kau hanya di tingkat Master Roh. Hari ini aku akan mengambil akar spiritualmu lagi. Mencari mati. Ye Tian, Wei, Bagaimana kau tahu seni bela diri peringkat surgawi? bukan urusanmu. Su Wei, Ye Tian, jika kau membunuh murid dalam sekte Tianling, seluruh keluarga Su akan terseret karenamu. Su Wei sudah jadi wanitaku. Aku tidak bisa menyeretnya dan keluarga Su. Kau pikir dia benar-benar bisa membunuhku, kan? Selama aku mau, aku bisa menerobos ke tingkat roh mulia. Saat itu aku bisa membunuhnya dengan lambaian tangan. Lin Feng, meski keluarga Su tidak berani melanggar aturan sekte Tianling, tapi jika kau terus lancang, jangan salahkan aku tidak segan-segan. Kultivasi kepala keluarga Su mungkin sudah mencapai tahap akhir tingkat roh mulia. Jika dia bertindak, aku memang bukan tandingannya. Ye Tian, biar ku beritahu kau sebuah rahasia. Ayahmu sekarang dipenjara olehku di ruang bawah tanah sekte Tianling. Namun, setiap hari akan menerima sayatan pedangku. Ternyata ayahku ditahan oleh kalian. Benar.
Sama seperti saat kami memenjarakan... Yetian, Kau, jangan gegabah. ayah, Jika kau ingin menyelamatkan ayahmu, kau hanya bisa bergabung dengan sekte Tianling. Tanda kondisimu sekarang, kau tidak bisa membunuhnya. Yetian, aku akan menunggumu di sekte Tianling. Saat itu, aku akan mengurungmu dan ayahmu bersama-sama dan menyiksamu perlahan-lahan. baiklah. Saat aku bergabung dengan sekte Tianling, itu akan menjadi hari kematianmu. Racun di pedang itu memicu racun dingin lamanya. Itu membuatnya semakin parah. Jika dia kembali seperti semula, dia pasti sudah mati sekarang. Pedang yang dia tangkis untukku, racun-racun itu bergabung. Dan bahkan dengan energi yangku, sulit untuk menekannya. Yetian, aku dapat kabar. Di hutan Heifeng ada cacing sutra api langit asli. Kau harus bantu mengambilnya. Begini baru bisa menyelamatkan Wei. Baiklah, aku tidak akan mengecewakanmu. Barang-barang di peta ini awalnya ditentukan untuk Wei. Jika kau bisa mendapatkannya, mulai sekarang aku akan mengakuimu sebagai menantuku. Wei, tunggu kepulanganku. Kalian bertiga adalah prajurit setia keluarga Lin. Yang kemarin kalian saya bawa kepala Yetian kembali untuk disembahkan ke altar Lin Lei. Tuan, bukankah Tuan kedua bilang dia ingin membunuh Yetian sendiri? Siapa tahu dia? Langsung kabur. Sejak dia meninggalkan keluarga Su, itu berarti dia cari mati. Baik, aku akan periksa keberadaan Yetian. Kami pasti akan membawa kepalanya kembali. Seperti yang diduga, pertarungan binatang buas lebih sengit daripada manusia. Menurut peta, aku akan masuk lebih dalam. Takutnya aku mungkin bertemu binatang buas yang setara dengan Master Roh. Ada seseorang di sana. Mari kita ajak dia bergabung. Kami ingin berburu binatang buas tingkat tinggi jauh di dalam hutan Heifeng. Aku ingin tahu apakah kau bisa bergabung dengan kami. Kita akan membagi hasilnya secara merata. Aku setuju untuk masuk ke lapisan dalam bersama. Bagus, aku Zhou Fei. Siapa namamu? Yetian. Yetian yang tidak berguna. Menantu mati lokal keluarga Su. Monster roh di sini setara dengan Master Roh tingkat 5. Kau bisa membunuhnya dengan cepat. Sungguh mengesankan. Hanya monster tingkat 5? Itu mudah. Dia sendiri hanya Master Roh tingkat 7, tapi begitu sombong. Dia mungkin akan begini seumur hidup. Aku yang akan menanganinya. Ini monster roh serigala angin. Intinya bisa dijual mahal. Hei adik kedua. Sepertinya ada penumpang gelap di sini. Dia tidak melakukan apapun. Semakin banyak orang, semakin kuat. Di dalam hutan Heifeng, bahaya bisa muncul kapan saja. Apa salahnya kita saling membantu? Kukira kita menemukan seorang pembantu, tapi ternyata dia penumpang gelap. Deng Xiao, apa yang kau katakan? Yetian sudah banyak membantu selama ini. Raja Iblis ini kuat, mari kita serang bersama. Kakakku juga tidak salah. Kami tidak memelihara pecundang di sini. Lakukan PC dengan bertingkah seperti pengikut, maka bisa mendapat bagian. Sepertinya kedua orang ini meremehkanku. Waktunya meregangkan badan. Baiklah. Karena kalian bilang begitu, biar aku saja. Aku ingin melihat serigala angin begini saja sudah membuat kalian ketakutan. Aku akan membantumu. Sekarang bukan waktunya pamer. Kedua pria yang mengikuti Zhou Fei ini kemungkinan punya niat tersembunyi. Aku akan pura-pura terluka dulu untuk melihat apa yang sebenarnya mereka inginkan. Aku tidak menyangka kau benar-benar mengalahkan serigala angin sendirian. Kenapa pria tidak berguna ini punya kultivasi tingkat Master Roh? Begini saja sudah terluka, benar-benar tak berguna. Kita sudah sangat dekat dengan tujuan, jangan buang waktu. Peta ini sama dengan yang diberikan ayah mertuaku. Selama kita menemukan tempat ini, imbalan selanjutnya akan kugandakan untuk kalian. Jangan khawatir Nona Zhou, kami sudah menerima uangmu dan kami pasti akan membawakan benda itu untukmu. Dia sangat naif, dia cantik dan punya lekuk tubuh yang indah.
Begitu kita sampai di tempat itu dan memastikan dia tidak berbohong, aku akan bersenang-senang dengannya. Disinilah tempat meditasi Master Dunia Tianyuan. Benda di tengah ini adalah lotus api Tianyuan yang kucari. Obat roh tingkat surgawi atribut api. Cacing sutra api langit juga seharusnya ada di dekat sini. Tapi gadis kecil ini berasal dari keluarga mana? Bagaimana bisa dia membawa orang asing untuk mencarikan harta karun untuknya? Di dalam obat roh tingkat surgawi ini, tidak hanya memelihara cacing api, di bawahnya juga ada nutrisi obat roh. Kita akan kaya. Apa maksud kalian? Apa maksud kami? Nona, kau tidak benar-benar berpikir aku mengharapkan batu roh kecilmu, kan? Jika kau melayani kami dengan baik, kami mungkin akan membiarkanmu hidup. Aku akan bunuh sampah ini dulu. Hanya denganmu? Kau pikir bisa menyentuhku? Kau pecundang yang terluka, mau sok jadi pahlawan? Kau seharusnya melakukan pekerjaanmu setelah berjanji, setelah kalian menerima uang. Masih berani menyerangnya dari belakang, sungguh tercela. Pria ini punya kekuatan spiritual yang kuat dan sama sekali tidak terluka. Kakak, bantu aku. Aku ditipu olehmu yang pecundang ini. Biar kulihat sekuat apa dirimu. Kau sengaja memamerkan dirimu, lalu menyuruhku menyerang diam-diam. Apa kau benar-benar Yetian yang pecundang itu? Benar atau tidak, kau tidak perlu tahu lagi. Kekuatanmu lebih hebat dari adikmu. Jika aku melenyapkanmu, semuanya akan lebih mudah. Kau baik-baik saja? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kau boleh ambil semua di sini, namun lotus itu harus kau berikan padaku 1 kelopak. Dalam kondisi seperti ini, kau masih menginginkan lotus itu. Cepatlah coba, apakah bisa menggerakkan energimu? Pukulan telapak tangannya tadi ditujukan ke organ dalammu. Jika tidak segera diobati, hidupmu akan hancur. Apa yang harus kulakukan sekarang? Air di kolam ini adalah energi terkondensasi. Kita hanya bisa menyembuh di sini untuk saat ini. Tapi kita membiarkan satu kabur barusan yang bisa menimbulkan masalah. Jangan khawatir. Saat aku masuk, aku memasang bendera perang di pintu. Ini hanya bisa keluar untuk sementara. Bagus. Jangan bunuh aku. Aku tahu keberadaan Yetian dan bisa membawa kalian ke sana. Yetian benar-benar datang ke hutan Heifeng. Tunjukkan jalannya. Baik. Semuanya dengarkan. Jika kalian bertemu Yetian, bunuh dia tanpa ampun. Ya. Gadis ini ternyata punya bendera formasi. Latar belakangnya pasti mengesankan. Posturnya juga tidak buruk. Jangan lihat, tutup matamu. Kekuatan spiritual pria ini sangat padat. Pantas saja, di tingkat ketiga Master Roh, dia bisa membunuh Deng Xiaobua, Deng Xiao. Hanya kedua mata ini selalu asal melihat. Sudah puas melihat, di dalam teratai api akan segera matang. Cacing api sutra surgawi di dalamnya juga akan muncul. Kau memaksakan terobosan? Tuan, teknik kultivasi wanita ini tingkat tinggi. Sekarang, dengan cairan spiritual, ini sangat menguntungkan kultivasi Anda. Teknik ini, setelah tingkat ketiga Master Spiritual, menggunakan energi spiritual untuk membuka paksa 8 meridian seperti dipotong pisau. Bertahanlah. Hanya jika kekuatan spiritual dan fisik Tuan lebih kuat, kau bisa cepat mengambil kembali apa yang tadinya milikmu dariku. Tadi, teknik orang ini. Menyatu denganku, aku bisa merasakan bahwa dia sebenarnya menggunakan energi spiritual untuk menentang langit dan membuka meridian. Rasa sakit seperti itu seperti terpotong-potong sampai mati. Kolam cairan spiritual ini tidak hanya menyembuhkan lukanya, tetapi juga meningkatkan kultivasiku langsung ke tingkat kelima Master Roh. Seseorang sedang menyerang paksa formasi di pintu masuk gua. Bisa membuat keributan seperti itu, pasti setidaknya seorang di tingkat akhir Master Roh. Yetian, hari ini, tempat ini adalah kuburanmu.
Di luar pintu setidaknya ada 4 tingkat puncak Master Roh. Sekarang kita sudah jadi mangsa empuk. Itu kamu. Masih sempat-sempatnya bercanda. Kalau formasinya rusak, kita mungkin akan mati di sini. Yuyo, adakah cara untuk pergi dari sini? Tuan, jika aku menguras kekuatan spiritualmu sekarang untuk ditukar dengan teknik rahasia, kau tetap akan mati. Cara terbaik sekarang adalah berikan aku harta karun langka di sini untuk diserap. Jadi sepertinya kita perlu lebih memperhatikan harta karun langka. Mengandalkan kekuatan spiritual yang tersimpan saja, disimpan sebanyak apapun tetap percuma. Apa yang kau lakukan? Jika kekuatan spiritual teratai api diserap langsung, itu akan membuatmu meledak dan mati. Jika kau tidak mau mati, ikutlah denganku. Hitian ada di sana. Dia akan kabur. Kejar! Ayo lari. Seluruh energi tubuhnya sedang membara. Dia menggunakan ilmu pedang surgawi. Aku takut tak ada yang bisa mengalahkannya. Ini tidak mungkin. Boharudin tahu malah keluarga tentang ini. Yetian punya rahasia besar di tubuhnya. Sekarang ingin pergi, bukankah sudah terlambat? Yetian, apa sebenarnya yang kau sembunyikan? Semua ini belum tentu dimiliki sekte Tianling. Aku tidak punya kebiasaan bicara pada orang mati. Jika dia tidak membunuhmu, aku tidak akan mengampunimu. Yetian, apa langkahmu selanjutnya? Selanjutnya, Yetian, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? bantu aku mengirim cacing api sutra surgawi ke keluarga Su. Teknik rahasia ini telah menguras semua kekuatan spiritualku. Apa dia tidak takut? Aku akan membunuhnya juga. Lagi pula, cacing api langit di tangannya harganya cukup mahal. Hei, bisa kau tunggu sebentar sampai dia benar-benar tak sadarkan diri? Lalu, ambil semua barang berharga dari orang itu dan kumpulkan untukku. Mulai sekarang, kalau kau mau berdagang dengan Juyu, tidak akan semudah dulu lagi. Baiklah, jangan bergerak lagi. Akan kubawa kau kembali. Nanti kalau kau datang ke sekte Tianling, cari aku di puncak Heran. Dijamin, tidak akan ada yang berani mengganggumu. Ayo, pergi. Akhirnya kau sadar. Apa Zhou Fei yang membawaku kembali? Apa kau berhasil membawa cacing api langit itu? Begitu engkau kembali, kau langsung pergi terburu-buru. Cacing api langit itu sudah diberikan pada Wei untuk dikonsumsi. Jika kau masih ingin balas dendam, kau harus bergabung dengan sekte Tianling. Ini ada 2 token masuk sekte Tianling. Simpanlah. Ahli dan paman yang melamatkan Wei sangat merepotkanmu. Kepala keluarga, aku ingin tahu sebelum bergabung dengan sekte Tianling, di mana orang bisa memurnikan pil tingkat surga? Aku ingin meningkatkan kultivasiku dengan cepat. Pil tingkat surga? Bagaimana bisa? Orang sepertimu berharap bisa merekrut seorang alkemis tingkat surga untuk membantu? Apa kau benar-benar sudah terhubung dengan alkemis tingkat surga? Kupikir kau hanya ingin menipu kami untuk beberapa batu roh. Lalu kabur, kan? Bagaimana bisa aku punya anak sebodoh ini? Tidakkah menurutmu begitu Lin Feng semakin kuat, dia akan mengampuni keluarga Su kita? Semua ini karena Yetian ini, si pecundang ini, si bencana Yetian ini. Aku sendiri yang akan membawamu ke aliansi pedagang Tianling. Aku ingin melihat seberapa besar sampah. Dirimu sebenarnya, apakah kau benar-benar mengenal alkemis tingkat surga? Kau datang dari mana? Pergi sana. Aku datang untuk meratakan markas sekte iblismu. Dasar bodoh sombong, kau harus tahu siapa kami. Banyak omong kosong. Guru, apakah menurutmu ada orang di dunia ini yang, meskipun diejek dan dihina penjahat, bersikeras mendengarkan semuanya dan menahan diri untuk tidak bertindak? Siapa tahu? Kecantikan nomor 1 sekte Tianling memang sesuai reputasinya. Hari ini, biarkan aku mencicipimu. Apa yang kau lakukan? Dasar bajingan tak tahu malu. Tolong! Meskipun kau berteriak sekuat tenaga,
Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Aku menjaga kesucianku selama lebih dari 10 tahun, bukan untuk orang sepertimu, pengikut jalur iblis. Menjauhlah dariku. Menjaga kesucianmu? Mari kita lihat bagaimana kau menjaganya hari ini. Ketika Yetian tiba, dia hanya bisa melihatmu dipermainkan olehku sampai menderita. Yetian, Hentikan. Berhenti. Dasar kau binatang. Kau merusak rencanaku lagi. Hari ini kau tidak akan pergi kemanapun. Segera lepaskan dia. Biarkan dia pergi. Aku tidak tahu kau ingin mati atau hidup. Terakhir kali, kau beruntung tidak sengaja memotong 2 klonmu. Hari ini, aku pasti akan mengincar kepalamu. Hanya beberapa klon. Dengan beberapa jam kultivasi, mereka akan tumbuh kembali. Untuk penghinaan terakhir itu, kekuatanku telah meningkat pesat. Kali ini kau tidak akan pergi kemanapun. Siapa bilang aku tidak meningkat? Tidak mungkin. Di dunia ini, aku hanya tahu satu orang yang kekuatannya meningkat begitu pesat. Hanya satu, tapi dia sudah mati. Benar, di kehidupan sebelumnya, aku ceroboh, aku disergap oleh beberapa dari kalian, jadi aku mati. Hari ini, aku akan membunuhmu. Ngomong-ngomong, aku juga secara pribadi membuatkan teknik penyegelan untukmu. Kau bisa mati di bawah teknik penyegelan surga sebagai pemimpin sekte iblis. Kau tidak akan mati sia-sia. Tidak. Hari ini seharusnya kau yang mati di tanganku. Dendam masa lalu dan kebencian karena mencuri permaisuriku, aku akan membalasnya hari ini. Tidak. Aku tahu wanita ini adalah kelemahanmu. Berlutut dan memohon ampun sekarang. Ampuni nyawanya atau aku akan membunuhnya. Yetian, jangan khawatirkan aku, pergi sekarang. Fei, aku akan menyelamatkanmu. Selamatkan dia. Dengan apa kau akan menyelamatkannya? Dengan pedang itu? Jatuhkan. Sekarang, lempar ke sini. Ini, ambil. Tanpa pedang ini, apalagi yang bisa kau lakukan? Bahkan jika kau seorang dewa terhormat, lalu kenapa? Kau tetap harus berlutut dan memohon. Hari ini aku akan menghancurkan semua kultivasimu. Yetian? Siapa kau? Masuk tanpa izin ke wilayahku. Tapi karena kau di sini, mati. Siapa kau? Berani menerobos tanah terlarang sekte iblisku. Tapi karena kau di sini, maka matilah. Zian, mengapa kau datang? Bukankah sudah kubilang ini berbahaya? Aku masih mengkhawatirkanmu. Terima kasih, Zian. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa menandingiku. Tidak ada yang bisa menandingiku. Kalau begitu, bukankah kau manusia? Orang macam apa aku ini? Lihat, aku disergap olehnya. Bagaimana jika aku minum pil ini? Apa ini? Makan dulu, bicara nanti. Bagaimana aku pulih? Trik murahan. Jadi bagaimana jika tubuhmu pulih? Selama kau masih ingin menyelamatkan hidupnya, kau harus berlutut dan memohon ampun padaku. Menyelamatkan siapa? Di mana dia? Kau kapan? Jika kau tidak linglung sekarang, kau akan melihat dengan jelas. Bajingan, aku akan membunuhmu. Fair. Ibu. Ibu mengalami trauma dan gagal melindungimu. Ibu, berkat Tianya dan Zian, yang telah menyelamatkanku dari bahaya. Kalau tidak, aku pasti sudah mati di sini. Terima kasih Nona Wang. Tiap pavilion alkimia dalam masalah. Puncak Hehuan pasti akan membantu. Kita semua dari sekte Tianling, jadi tidak perlu terlalu sopan. Nona Zhou dan Tianya baik-baik saja. Syukurlah. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Ye, Ketua Sekte udah bangun dan memanggilmu kembali untuk diberi hadiah. Hadiah? Lebih seperti hukuman. Apa? Mereka merindukanku lagi? Ini semua salah paham. Selama sudah dijelaskan, Ketua Sekte pasti akan membelamu. Mari kita kembali dulu. Ayo pergi. Mungkinkah Xiaotian sudah mati? Tidak mungkin. Dia memiliki kultivasi Kaisar Roh tingkat 5. Manusia biasa tidak bisa membunuhnya. Lapor, Ketua Sekte Feng Yutian sudah mati. Siapa yang berani menentang sekte iblis kita? Itu adalah murid Sekte Tianling, bernama Tianye. Tianye, mungkinkah itu dia? Orang ini harus disingkirkan. Kita, para ketua sekte dengan kultivasi Kaisar Roh tingkat 9, bergabung dan pasti akan menghancurkan sekte Tianling. Guru,
Bagaimana luka Anda? Saya bersyukur pada hari itu Anda melawan pemimpin sekte iblis. Sehingga sekte Tianling selamat. Kamu memang muridku yang berharga. Sebagai murid sekte Tianling, melindunginya adalah tugasku sebagai anggota sekte. Saat itu, saya tidak bisa pulih di sekte Tianling. Jika tidak, pemimpin sekte iblis tidak akan saya biarkan lolos. Sayang sekali Putri Ketua Sekte Zhou. Ye Tian, kami juga demi keselamatan sekte Tianling terpaksa mengambil tindakan ini. Ye Tian, selama Anda tidak ada, kami setiap hari memuji Anda kepada Ketua Sekte atas keberanian dan kebijaksanaan Anda, serta kebenaran. Ye Tian, kami mengesampingkan martabat tetua kami untuk meminta maaf kepada Anda. Biarkan masalah ini berlalu. Minta maaf tidak ada gunanya. Itu memperpendek umurku. Lihat, Ye Tian masih masuk akal. Ye Tian, cukup sudah. Kami sudah merendahkan diri untuk meminta maaf kepada Anda. Masalah ini Anda yang tidak bisa melepaskannya. Ketika saya terluka parah, Anda mengusir saya dari sekte Tianling. Apakah Anda peduli? Apa gunanya minta maaf? Dan saya berjuang keras melindungi sekte Tianling, tetapi Anda menyebarkan rumor di mana-mana, menuduh saya berkhianat dengan sekte iblis. Apakah Anda yang melakukan ini? Jadi minta maaf saja sudah cukup kan? Jangan harap. Ye Tian, beraninya kau. Aku berani, lihat saja. Ye Tian, kau lancang. Kami adalah tetua sekte Tianling. Lancang, tetua. Aku memang lancang. Ketua sekte Ye Tian memberontak. Pemberontakan. Akan kutunjukkan pemberontakan. Baru pulih, sangat lelah. Tadi kita sampai mana? Guru Anda tadi bilang, melindungi sekte Tianling adalah tugas seorang murid. Ya, melindungi sekte Tianling dan membunuh pemimpin sekte iblis menyelamatkan Nona Zhou. Pantas mendapat hadiah besar. Selamat Ye Tian. Guru, saya menghargai kebaikan Anda. Tapi sekarang bukan saatnya menerima hadiah. Setelah kematian Feng Yutian, sekte iblis lainnya tidak akan menyerah begitu saja. Saya pikir masalah mendesak adalah memperkuat pelatihan untuk mencegah masalah. Apa yang dikatakan Ye Tian benar. 4 tetua agung, dengarkan perintah. Sekarang tunjuk Ye Tian sebagai komandan aliansi anti-iblis. Kita harus membantunya melatih sekte untuk melawan sekte iblis. Baik. Tian, termasuk kali ini, kamu sudah menyelamatkanku 3 kali. Konstitusimu sungguh malang. Jika ada waktu berikutnya, apakah kamu masih akan menyelamatkanku? Pertanyaan macam apa itu? Berapa kali pun, aku akan menyelamatkanmu. Tian, kalau kamu terus begini, aku tidak akan bisa meninggalkanmu. Oh iya. Ibuku menemukan sebuah manik di Modu hari itu. Tidak yakin untuk apa. Coba lihat. Ini adalah asal-usul sekte iblis. Ini memadatkan semua kekuatan Feng Yutian. Ngomong-ngomong, aku akan mentransfer ini ke tubuhmu. Kalau begitu, kamu bisa memiliki kultivasi yang sama dengannya. Benda ini sangat kuat. Kalau begitu, biarkan aku cepat membantumu mentransfernya ke tubuhmu untuk melawan sekte iblis. Aku tidak membutuhkannya. Kekuatanku lebih besar dari Feng Yutian. Untuk apa aku membutuhkannya? Lebih baik kuberikan padamu. Tapi aku khawatir aku akan berakhir seperti Wudauhan hari itu, tidak mampu menahan kekuatan ini. Aku akan membantumu meringankan beban. Tidak akan ada masalah. Benar-benar tidak ada masalah. Kamu harus membantuku. Percayalah padaku, semuanya akan baik-baik saja. Aku percaya padamu. Apakah ini kekuatan sekte iblis? Sungguh mendominasi. Aku tidak menyangka sumber energi sekte iblis ini begitu kuat. Melancarkan meridian sangat sulit. Xiao Yezi, gunakan lebih banyak tenaga. Dengan kekuatanmu saat ini, itu tidak cukup untuk memuaskanku. Bagus, tahan saja. Ini. Jangan panggil aku VR. Panggil aku kakak. Kakak? Sekarang kakak benar-benar ingin... Juyu Jove, ada apa? Guru, Nona Zhou menelan sumber spiritual yang menyebabkan perubahan kepribadian sementara. Sialan apa yang kita lakukan sekarang? Nona Zhou adalah tubuh sukacita kultivasi ganda yang langka abad ini. Sekarang adalah saat kekuatan sukacita diaktifkan. Jika kamu melakukan kultivasi ganda dengannya, itu dapat sangat meningkatkan kultivasi kalian berdua. Jangan pergi. Kakak Xiao Yezi tidak tahan lagi.
Aku tidak peduli lagi. Tian. Kakak sudah bangun. Menyebalkan. Jangan panggil aku begitu lagi. Ah, kukira kau tidak bisa kembali. Lupakan saja. Terima kasih. Kekuatan spiritualmu sekarang telah mencapai tingkatan khusus. Alammu saat ini telah mencapai tingkat yang tak terukur. Aku merasakannya juga. Energi spiritual di dalam diriku sekarang sangat melimpah. Bahkan pimpinan sekte Tianling tidak bisa bertahan 3 jurus darimu sekarang. Bagaimana denganmu, Tentu saja bisa, kalau tidak bagaimana aku bisa melindungimu. Kak Tian? Baiklah, aku akan turun gunung, cepat kembali. Anggota sekte iblis bisa menyergap kapan saja. Jaga dirimu baik-baik. Kamu juga hati-hati. Kak Ye, silakan duluan. Duluan. Kak Su, silakan duluan. Ini semua berkat Kak Su. Ayah. Nak. Ayah. Akhirnya kau keluar. Apa kau baik-baik saja? Cepat, Kak Su sudah memberiku banyak pil. Aku hampir pulih. Ye Tian berterima kasih pada Paman Su. Kita sudah seperti keluarga sekarang. Tidak perlu berterima kasih. Baik, Seth. Kalian ayah dan anak mengobrol lah. Aku akan kembali nanti. Baiklah. Ayah, silakan duduk. Ayah, apakah pimpinan Puncak Zhou yang menyelamatkanmu? Setelah Wu Sandao tewas, Puncak Tiedao kehilangan pemimpin. Pimpinan Puncak Zhou menyelamatkanku di tengah kekacauan. Tapi sang guru sekte terluka parah. Aku juga tidak pernah menemukan kesempatan untuk turun gunung. Sekarang aku akhirnya bisa bertemu denganmu. Ayah, kau pasti menderita. Nak, kau juga. Di penjara, aku dengar Lin Feng bilang akar spiritualmu terputus. Aku mengkhawatirkanmu setiap hari. Tapi sekarang, kau ternyata menjadi murid langsung sang guru sekte dan mengalahkan pemimpin sekte iblis. Ini adalah keberuntungan besar bagi keluarga Ye kita. Ayah, dulu kenapa Lin Feng memfitnahmu, mengatakan kau mencuri dan menangkapmu basah? Kulungan ini awalnya dijaga oleh keluarga Ye kami selama beberapa generasi. Keluarga Lin menginginkannya dan merebutnya. Aku mencoba mengambilnya kembali berkali-kali tapi gagal. Jadi aku harus mencurinya kembali. Tapi aku tertangkap oleh Lin Feng. Dia menggunakannya untuk mengancamku. Harta karun apa ini? Yang membuat keluarga Lin begitu gigih? Musnahan 9 naga. Pemusnahan 9 naga. Pemusnahan 9 naga. Dalam keluarga kami, ini telah diwariskan turun-temurun. Selama ratusan tahun, tidak ada seorang pun yang mampu memahami esensinya. Mengapa demikian? Alasannya adalah, untuk menguasai jurus ilahi ini, dibutuhkan kultivasi di atas tingkat kelima lingdi. Ini adalah puncak yang tak terhitung jumlahnya gagal capai. Dan untuk melepaskan teknik ini, membutuhkan peristiwa surgawi sejuta tahun sekali saat 9 bintang sejajar. Sama metode kultivasi mental ini, meskipun warisan yang diturunkan, tidak ada yang bisa memahaminya. Cukup. Bagaimana kalau aku mencobanya? Omong kosong. Metode mental ini mendalam dan tak terduga, dan generasi keluarga Ye gagal menguasainya. Jika kau mempelajarnya, kau hanya akan gila. Sama sekali tidak. Kultivasiku berada di tingkat kelima lingdi dan telah melampauinya. Jika aku tidak bisa mempelajarinya, aku khawatir di dunia ini tidak ada seorang pun yang akan bisa. Kultivasimu sebenarnya telah melampaui tingkat kelima lingdi. Karena begitu, Penliti, kau akan memberikan metode mental ini padamu. Jika kau benar-benar menguasainya, kau pasti akan menjadi talenta yang mengguncang dunia. Bagus.
Tian Air, habisnya kau juga gagal. Ayah. Sebenarnya aku punya. Ye Tian. Sian. Bagaimana kabarmu? Kakek dia? Tetua pengobatan mungkin dalam bahaya. Aku perlu pergi memeriksanya. Tian Air, hati-hatilah. Pria tua ini cukup tangguh. Aku tadi menyangka pavilion alkimia sekte Tianling begitu lemah dan mudah dikalahkan. Cepat bicara, di mana si bajingan Yetian itu? Kita bilang Directors. Bahkan jika aku tahu, aku akan mempertaruhkan nyawa tua ini, aku tidak akan memberitahumu. Tidak mau bicara ya, kalau begitu aku akan memenggalmu sekarang juga. Aku dengar kalian mencariku. Jadi kau Yetian, beraninya kau memprovokasi sekte iblisku dan membunuh pemimpin kami? Sudah cukup bicaramu, mati saja. Akan kubunuh kau. Bagaimana kondisi tetua obat? Baik-baik sih, ini luka ringan. Sekutu sekte iblis ini benar-benar tangguh. Bawahan saja sudah memiliki kultivasi tingkat Raja Roh. Hati-hatilah. Tetua obat, jangan khawatir. Sekarang membunuh mereka seperti menghancurkan semut. Yetian, Fei Er, kenapa kau di sini? pemimpin sekte iblis menyerbu sekte kami. Ibuku dan pemimpin sekte Xie sedang menanganinya. Mereka mengirimku ke sini dulu untuk mendukung pavilion alkimia. Tetua obat, di sini sudah aman. Ayo kita pergi mendukung mereka dulu. Pergilah, tapi hati-hati. Jangan khawatir. Fokus, jangan lengah. Dimengerti. Orang-orang bodoh yang tidak kompeten. Kalian masih berani membuat masalah di sekte Tianlingku? Xie Tianling, cepat serahkan Yetian. Kami akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, kau akan pergi ke alam baka untuk dikubur bersama Yetian. Memusnahkan iblis dan membela kebenaran adalah tugas sekte Tianlingku. Tidak ada Yetian di sini. Jika kau mencari Yetian untuk balas dendam, setiap orang di sekte Tianlingku adalah Yetian. Cepat serahkan Yetian. Jika tidak, aku akan meratakan gunung bobrokmu ini. Aku ada di sini. Datanglah mencariku jika kau berani. Yetian, kami mencarimu. Kau membunuh anggota sekte iblis kami. Aku akan membuatmu membayar. Kalian semua yang menindas dan melakukan kejahatan harus mati hari ini. Kakak Tian, serahkan dia padaku. Kau binatang yang terlalu meremehkan, bahkan pemimpin sektemu pun bukan tandinganku. Kau ini siapa sebenarnya? Ini adalah kesenjangan kekuatan. Paham? Sampah. Adik Junior. Yetian, aku akan membunuhmu. Adik Junior. Yetian, aku akan membunuhmu. Kau tidak pernah menyangka bahwa aku akan jatuh hari ini ke tanganmu. Karena sudah begini, mari kita binasa bersama. Selirzo, hati-hati. Dia akan meledakkan sumber spiritualnya. Semua dalam jarak 10.000 mil akan rata olehnya. Kak Tian, kita berhasil. Bagus. Beritahu semua anggota sekte bahwa sekte Tianling akan mengadakan perjamuan kemenangan besok untuk merayakannya. Semuanya baru-baru ini. Sekte Tianling telah menghadapi bencana yang terus-menerus. Sekte iblis telah berulang kali menyerang, membunuh banyak murid. Kalian semua di sini telah berjuang mati-matian. Akhirnya, kita telah membasmi sekte iblis dari dunia ini. Selamat. Di antara mereka, Yetian dan Putri Puncak Hehuan, Selirzo, bergabung kekuatan untuk membunuh pemimpin sekte iblis, menyelamatkan sekte Tianling dari mara bahaya.
Pengabdian putraku Yetian kepada sekte Tianling juga merupakan kehormatan bagi keluarga Ye. Akan apa? Aku juga bisa melakukannya. Oleh karena itu, saya, Xie Tianling, dengan ini mengumumkan bahwa Yetian diangkat sebagai pemimpin sekte. Yetian, kau masih ingat aku? Kak! Nak! Ada apa? Chu Tianhua. Ternyata kau... Kau ternyata tidak lupa. Aku tak pernah menyangka ketiga orang bodoh ini tidak bisa membunuhmu. Malah kau habisi. Aku tak pernah menyangka ketiga orang bodoh ini tidak bisa membunuhmu. Malah kau habisi. Tapi semua berakhir di sini. Dengan kami di sini, kau tidak bisa menyakiti Yetian. Sudah 100 tahun. Kau punya banyak teman. Tapi sayangnya 100 semut. Tetaplah semut. Chu Tianhua. Memang kloningannya Qingwu. Bukan. Wei Wei. Pemimpin sekte. 3 hari lagi aku akan datang sendiri untuk membunuhmu. Chu Tianhua, aku akan membunuhmu sendiri. Paman, bagaimana kondisi Wei? Dia masih pingsan. Dia terus memanggil namamu. Apa sebenarnya yang terjadi? Pasti ini efek dari kultus iblis dari Chu Tianhua. Paman jangan khawatir, istirahatlah dulu. Aku akan menjaganya di sini. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Wei aman bersamamu. Wei, kau sudah sadar. Masih memanggilku Wei? Lalu harus kupanggil apa? Apa kau tidak ingat aku? Qingwu. Kau benar-benar Qingwu. Setelah episode pingsan ini, aku tiba-tiba mendapatkan kembali ingatan dari kehidupan masa laluku. Jadi, aku juga istrimu di kehidupan sebelumnya. Saat aku melihat Chu Tianhua tadi, aku juga teringat ingatan dari kehidupan masa laluku. Saat aku melihatmu, aku tahu kau adalah Qingwu. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Takdir memang ironis. Tak pernah kusangka di kehidupan ini, kita masih akan bersama. Jangan bicara seperti itu. Kita belum punya pernikahan yang layak. Kita belum resmi menikah. Ketika kepalsuan menjadi kebenaran, kebenaran menjadi palsu. Asli atau palsu, apakah itu benar-benar penting? Lalu bagaimana denganmu? Belum menikahiku, tapi sudah diranjangku. Aku sedang membantumu membersihkan racun dingin. Kultivasi ganda. Latihan bersama. Pandai sekali bicara. Ngomong-ngomong, sekarang setelah Chu Tianhua kembali, dia tampak lebih kuat dari 500 tahun lalu. Sudahkah kau memutuskan apa yang harus dilakukan? Sejujurnya aku belum memikirkannya. Bagaimana menghadapinya? Dia mencuri posisiku sebagai penguasa ilahi. Jadi menjatuhkannya sekarang memerlukan perencanaan yang matang. Perlu perencanaan lagi? Hentikan perencanaan untuk saat ini. Pikiranku jadi kusut. Tidurlah di sampingku saja. Baiklah. Ada perlu apa kemari? Maaf, kami datang di waktu yang kurang tepat. Tidak. Kalian datang tepat waktu. Yelian, apa yang kau katakan? Fei Er, apakah kau membawa benda dari Raja Iblis kemari? Aku sengaja membawanya kemari hari ini, untuk Kak Suwei memulihkan tubuhnya. Bagus. Benda apa ini? Ini adalah hasil kondensasi dari 2 pemimpin sekte iblis, kekuatan penuh. Aku akan mengaplikasikannya ke tubuhmu. Kultivasimu akan meningkat pesat.
Kultivasi Kak Tian lebih tinggi dari Sekte Iblis, jadi menggunakannya sia-sia. Aku sudah menggunakannya terakhir kali. Tersisa 2, pas untuk Suwei dan Zian berbagi. Kuharap kali ini tidak akan seperti terakhir kali. Mengambil sumber energi Sekte Iblis. Jika kita mengonsumsinya, apakah akan ada efek samping? Tidak, sayang. Aku akan mengaplikasikannya untukmu. Sayang. Yelian, kemari kau, wanita tua. Kak Tian, aku merasa sangat panas. Aku. Apa yang terjadi? Itu, sejak ibuku mengajarkanku metode 3 bunga berkumpul, konstitusiku sepertinya tidak bisa memengaruhi orang di sekitarku. Hanya di puncak kesenangan, ada banyak murid perempuan, jadi tidak terlalu kentara. Metode 3 bunga berkumpul. Adalah 4 orang. Berkultivasi bersama dengan kenikmatan. Di mana ini? Ini adalah tempat kita menyatukan tubuh dan pikiran. Karena metode 3 bunga berkumpul, ruang spiritual kami berempat terhubung. Tuan, Juyo, kenapa kau juga di sini? aku sudah dalam bentuk spiritual di dalam tubuhmu, menunggumu pulih. Sekarang kultivasimu sudah cukup, aku bisa menyatu denganmu. Siapa ini? Yelian, melalui kultivasi ini, kita pasti akan bisa mengalahkan Chu Tianhua. Aku sudah merasakan kekuatan dari kehidupan masa lalu perlahan pulih. Kali ini, kita harus membunuh Chu Tianhua. Metode bunga 3. Sungguh kuat. Aku kini telah sepenuhnya berinkarnasi, dan kekuatan ilahiku telah pulih sepenuhnya. Tapi tubuh ini mungkin masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Yetian, kamu mau keluar? Kekuatan ilahiku telah pulih sepenuhnya. Aku ingin balas dendam. Tidak, kamu tidak bisa pergi sendirian. Aku ingin pergi bersamamu. Aku juga akan ikut. Hei. Tidak, kekuatannya kini sungguh dahsyat. Bukankah kamu hanya akan merepotkan jika pergi? Yetian, di kehidupan sebelumnya, aku tak bisa menyelamatkanmu. Di kehidupan ini, aku akan melindungimu. Yetian, apapun yang terjadi, aku akan menghadapinya bersamamu. Kakak Tian, kau telah menyelamatkanku berkali-kali. Kali ini, aku harus melindungimu. Berhenti bercanda, dengarkan aku. Kami ingin pergi. Baiklah, ayo pergi, ayo pergi. Aku tidak menyangka kau benar-benar menemukanku. Chu Tianhua, aku menduga kau akan ada di sini. Ingatkah kau tempat ini? Tempat di mana aku menerimamu sebagai muridku. Oh. Mana mungkin aku lupa. Aku hanya ingat saat kau mati, tangisanmu mengguncang langit. Saat aku mati hari itu, aku membuat sumpah khidmat. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku pasti akan membunuhmu. Sekarang 3 iblis besar telah kubunuh. Hanya kau yang tersisa. Kau tidak berpikir bahwa dengan 3 wanita kau bisa mengalahkanku, kan? Betapa naifnya. Sekarang aku telah memulihkan kekuatan ilahiku, membunuhmu semudah membunuh ayam. 500 tahun lalu, setelah aku membunuhmu, aku sudah melampaui dewa penguasa dan melangkah lebih jauh lagi. Aku sudah berlatih selama 500 tahun. Sementara kau baru saja berinkarnasi. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Chu Tianhua, jangan terlalu sombong. Kami sudah membuat persiapan matang. Kukira siapa? Bukankah ini Xu Qingwu? Lawan yang sudah kukalahkan. Chu Tianhua, hari ini kau akan mati. Menghadapi kematian dan masih belum sadar.
Di kehidupan lampauku, aku bisa membunuhmu. Di kehidupan ini, aku tetap bisa membunuhmu. Kali ini aku akan mengusirmu dari kelahiran kembali dan musnah sepenuhnya. Sisanya akan masuk ke alam bawah tanpa akhir. Bajingan tak tahu malu, rasakan ini. Chu Tianhua, kau tidak sehebat itu, Karen? Lumayan juga. Tidak heran kau melahap inti sekte iblis. Tapi, ini berakhir di sini. Kalian semua digabungkan paling banyak hanya bisa menahan kekuatanku 2 kali lipat. Ye Tian. Sekarang hanya tersisa kita bertiga. Chu Tianhua, dulu kau melukaiku. Butuh 5 abad untuk bereinkarnasi dan menjadi dewa. Siangnya, kau baru saja mendapatkan kembali kekuatanmu, tapi sudah harus mati. Jika kau mencari balas dendam, bahkan dengan 5.000 tahun pun tetap mustahil. Kau tahu kenapa aku tidak bertindak tadi? Karena kau ketakutan sampai tak bisa memegang pedangmu. Bisa karena apa lagi? Aku tidak ingin mereka melihatku seperti ini. Melihatmu kalah? Kau yang tidak berguna ini cukup tahu diri juga. Karena begitu, matilah. Sekarang kau tahu siapa aku. Murid. Dewa. Ye Tian. Kau merencanakan semuanya, tapi melewatkan penyelarasan 9 bintang hari ini. Pada hari penyelarasan 9 bintang, Dewa Agung kehilangan semua kekuatannya. Hahaha, kau pernah memberitahuku sebelumnya. Hahaha, langit benar-benar membantuku. Mati saja. Ye Tian, hati-hati. Dewa Agung Juyo, Dewa Langit kembali. Ini adalah pilar cahaya tanah suci. 500 tahun lalu, aku punya kesempatan untuk naik ke alam yang lebih tinggi. Tapi saat itu, Chu Tianhua bersekutu dengan sekte iblis dan membunuhku. Setelah ribuan reinkarnasi, aku sekali lagi berdiri di sini. Hanya saja, jika aku pergi, bagaimana dengan kalian semua? Ye Tian, ini adalah kesempatan yang membutuhkan 500 tahun untuk dikultivasikan. Cepatlah pergi. Ye Tian, aku senang pernah mengenalmu. Ye Tian. Ini pertama kalinya bagiku menyaksikan Dewa Agung naik ke alam yang lebih tinggi. Benar-benar tak terlupain. Ye Tian. Kenapa kau menangis? Aku masih belum mati. Tian. Tara. Ye Tian, kau. Kenapa kau tidak pergi? Apakah kau menyerahkan kesempatan naik ke alam yang lebih tinggi demi kami? Tian, kau tidak pergi? Ya, mulai sekarang, aku lebih memilih cinta daripada keabadian. Yeah.